Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang perjalanan iman kita dalam mengiring Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saya percaya bahwa dalam kita mengiring Tuhan, dalam pertandingan iman kita, perjalanan iman kita, enggak selalu perjalanan iman kita mulus, enggak selalu lurus. Wow, saudara, ya, seringkali kita berpikir kenapa hal-hal itu Tuhan izinkan, ya. Padahal kita sudah sepenuh hati dalam mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, bahkan melayani Tuhan, ya. Dan saya percaya hal yang sama juga pernah ada dalam pribadi pemazmur, sehingga kalau kita melihat baik-baik dalam Mazmur pasal yang ke-139, ayat yang ke-23 sampai 24, dia pernah bilang begini, "Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Saudara, dalam kehidupan kerohanian ini pemazmur ya sadar betul bahwa dia tahu apakah diri dia memang belum mengikut Tuhan sungguh-sungguh atau bagaimana, sehingga dalam perjalanan imannya kok seakan-akan berkelok-kelok. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, makanya sampai dia bilang, "Tuhan, selidiki aku deh Tuhan, kalau memang aku masih ada salah, aku mau berubah. Tuhan, kenallah hati aku, mungkin aku bisa salah, tapi Engkau tahu hati aku Tuhan. Engkau boleh uji aku Tuhan, ya Engkau boleh lihatlah pikiran-pikiranku, kenali pikiranku, gak ada satupun niat aku untuk melenceng, tapi kenapa semua ini terjadi Tuhan?" Wow, dia bilang dalam ayat yang ke-24, "Lihat dong Tuhan, ya masa apa iya jalanku serong, ya kalau iya tuntun aku ya untuk masuk jalan kebenaran, jalan yang kekal." Saudara, sampai seperti ini pemazmur introspeksi dirinya, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu bahwa dalam perjalanan iman kita seringkali mengalami ujian atau pencobaan. Ya, kenapa itu Tuhan izinkan terjadi? Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua, ya firman Tuhan berbicara tentang pencobaan merupakan salah satu ujian dalam iman kita. Jadi ya nggak apa-apa saudara kalau hari ini saudara dihadapkan pencobaan-pencobaan. Anggaplah itu sebagai ujian iman untuk saudara naik level iman saudara, level kerohanian saudara lebih tinggi lagi. Sehingga saudara akan semakin mengalami keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Ya, beberapa saudara berkata, "Pak, kalau saya sekolah ujian untuk dapat ijazah Pak, untuk bekal untuk bekerja. Lalu apa untungnya ujian rohani itu buat kami Pak?" Oke. Kita coba lihat sama-sama ya. Haleluya. Lukas 139 tadi ayat yang ke-23a dimulai dengan kata-kata, "Selidikilah aku ya Allah." Kenapa ujian perlu? Hal yang pertama ini penting. Ya, pemazmur bilang selidikilah aku. Jadi ya untuk Tuhan menyelidiki hidup kita. Haleluya. Apakah hidup kita berkualitas benar-benar seperti kualitas Tuhan inginkan atau belum? Itu dibuktikan dari ujian ini. Makanya hal yang pertama ujian itu diluaskan untuk menyelidiki hidup kita juga. Jadi jangan takut kalau hidup kita memang sudah benar, sudah baik, ya terusin aja ya sebab ujian itu akan berakhir. Haleluya, katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, masih dalam hal yang sama, ayat yang sama, Mazmur 139 ayat 23b. Di situ dikatakan, "Dan kenalah hatiku." Haleluya. Berbicara hati, berbicara tentang kehidupan. Makanya hal yang kedua, kenapa diizinkan ada ujian iman? Karena untuk melihat hidup kita. Apakah hidup kita sudah berpadanan dengan kehidupan yang Tuhan inginkan sesuai firman Tuhan atau belum? Ya, sebab kehidupan hari ini menentukan kehidupan yang kekal. Jadi saudara nggak bisa bilang saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tapi hidup saudara masih jauh daripada hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, ini adalah untuk melihat kehidupan kita melalui ujian-ujian iman tersebut. Pastikan hari ini hidup saudara beres. Pastikan hari ini hidup saudara juga benar. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan,
Kenapa ujian iman ini diizinkan? Ya, masih sama Mazmur 139 ayat 23c dikatakan, "Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku." Jadi hal yang ketiga, ya, Tuhan mengizinkan ujian untuk menguji pikiran-pikiran kita. Sebab yang membuat kita susah bertobat, susah berbalik, bukan cuma perkataan kita, tapi pikiran kita. Haleluya. Mulut bisa bilang, saya bertobat. Tapi saudara jatuh lagi. Kenapa? Karena mindset saudara, pikiran saudara belum berubah. Jadi Tuhan sedang menguji pikiran saudara. Apakah benar-benar pikiran saudara sudah mengalami pikiran Kristus atau belum? Haleluya. Saya percaya waktu pikiran saudara sudah dikuasai pikiran Roh Kudus. Pikiran daripada kebenaran firman Tuhan, pikiran Kristus. Maka hidup saudara akan berpadanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan iman saudara menjadi iman yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Hal yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu, bagaimana kita memiliki iman yang sehat, ya, supaya kita bisa keluar dari ujian sebagai pemenang, ya. Mazmur 139 ayat yang ke-24. Di sini dikatakan, "Lihat, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Saudara, ujian itu kadang-kadang diizinkan Tuhan supaya kita tidak lari dari Tuhan, ya. Bahkan dengan adanya ujian, kita semakin bergantung kepada Tuhan. Mungkin saudara kalau nggak ada ujian, saudara diberkati secara luar biasa. Saudara hatinya lebih condong ke mamon, bukan kepada Tuhan. Dan kadang-kadang digoncang. Supaya apa? Saudara perlu Tuhan, saudara balik kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin kehilangan saudara. Oleh sebab itu, ujian itu untuk membuat saudara selalu dekat dengan Dia. Seharusnya saudara bahagia, seharusnya saudara bangga bahwa saudara dikasihi oleh Raja di atas segala raja, yang adalah Bapa kita. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Sebab itu kalau saudara sudah belajar keempat hal ini, sedang mengalami ujian, jangan lagi ada yang putus asa, tapi belajar bersyukur dan datang mendekat kepada Tuhan. Maka kekuatan yang datang dari Tuhan membuat hidup saudara berkemenangan dan membawa saudara naik level lebih tinggi lagi. Katakan amin. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kami para pendengar program ini. Kalau kami sudah mengalami ujian iman, Tuhan kasih kami kekuatan, kasih kami kemampuan. Sebab kami tahu seperti emas dibakar untuk memperlihatkan kadar emas itu sendiri. Kami percaya kadar kualitas kami pun akan muncul, akan keluar, yaitu kadar kerajaan ada dalam hidup kami. Karena kami adalah putra-putri kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.